Halo semuanya, ketemu lagi kita di materi Main Stack Development. Kali ini kita melanjutkan video dari part sebelumnya. Di part kali ini kita akan membatasi akses ke menu yang kita miliki. Jadi kita di aplikasi ini punya menu login, menu register, dan menu to do, yang mana menu-menu ini harusnya diakses, contohnya ya menu login dan menu register ini harusnya diakses ketika usernya sudah login ya, sudah login. Sedangkan menu to do ini nggak boleh diakses nih kalau usernya belum login ya. Oke, kita lanjut saja ke coding ya. Kita ke coding. Oke, menu login, register, dan to do itu ada di komponen HTML. Oke, kita ke file app komponen HTML. Di sini nanti akan kita tambahkan satu menu logout ya. Satu menu logout. Nah, router linknya kita buang saja. Ini logout. Ya ini dibuang ya. Kita tidak perlu router link. Nah, tadi untuk membatasi menu kita memanfaatkan template. Jadi ada ng template, kita buat dua ya. Pertama kita kasih name-nya login, logged in. Yang kedua kita kasih name-nya logged out, logged out. Oke. Nah, pada template login, atau artinya ketika user sudah berhasil login, yang muncul di user itu nanti menu to do, kita pindahin ke dalam login, dan menu logout ya, kita pindahin ke dalam template login juga. Lalu di template logout berarti menu login dan registernya kita pindahin ke sini. Oke, kita pindahin ke logout, rapikan sedikit. Oke, setelah ini kita ke app component.ts. Kita siapkan sebuah metode yang digunakan untuk mengecek apakah usernya sudah berhasil login atau belum ya. Pertama kita lakukan dependency injection dulu lewat konstruktor. Buat dua kelas yang harus kita injek. Pertama router, dari kelas router. Lalu ini jangan lupa diimpor ya. Kedua kelas authentication service, ini private authentication service dari kelas authentication, mana authentication service nya, authentication service, oh itu dia. Oke, lanjut. Nah, setelah diinjek kita buat metode public is logged in.
dengan return boolean. Nah, di method isLogin ini nanti kita akan panggil juga service ya. Berarti kita buka file authentication service. Nah, ya. Di dalam authentication service.ts kita buat method lagi yang serupa, namanya method isLogin. Public isLogin dengan return boolean juga. Nah, di sini kita buat variabel token. Ini kita isi dengan string yang nilainya kita ambil dari method this get token. Berarti dari sini ya, kita akan mengambil token. Lalu kita buat kondisi jika tokennya bernilai, maka kita buat variabel baru bernama payload. Nah, saya percepat saja ya ini. Jadi variabel payload ini kita ambil dari token, variabel token ini tadi menggunakan fungsi JSON parse. Jadi isinya adalah JSON dan kita parsing menjadi string. Nah, karena JSON web tokennya itu yang mau kita pakai itu adalah indeks ke-1, maka kita split ya pakai dividernya titik ya. Kita ambil indeks ke-1. Kenapa? Karena payload ini berada di indeks ke-1 ya. Token JWT payload itu berada di indeks ke-1. Lalu kita return jika dia nggak ada, kita return pakai false. Token yang nggak ada ya. Nah, token ini yang mana? Nah, kita buka browser dulu ya. Kita cek di sini. Klik kanan, inspect application. Nah, ini belum ada ya. Kita login dulu sekarang. Kita coba login dulu. Mana? Oh, register dulu. Menunya hilang ya. Kenapa? Karena kita belum kasih kondisi. Your name-nya Rahmat aja ya. Rahmat 2. Ini Rahmat 2 @gmail.com. Passwordnya 123456. Oke ya. Nah, ini token. Kalian bisa cek token ini. Silakan di copy dari application ya, local storage. Nah, ini kan ada app token. Nah, kalian copy, bawa ke browser ke web namanya jwt.io. Nah, kalian cek di sini, paste. Nah, jadi dalam JWT itu ada 3 bagian ya. Bagian pertama itu header, berisi algoritma dan token type-nya. Bagian kedua adalah payload, berisi data. Nah, salah satunya yang kita akan gunakan di method isLogin itu adalah expire time. Oke ya. Itu jadi kedua ya, di indeks kedua yang kita ambil. Jadi isinya adalah expire time, name, dan email. Nah, yang kita pakai itu expire time-nya. Oke, jadi di method isLogin ini sudah dibuat di authentication service-nya. Sekarang kita gunakan di
dalam kelas app komponen DTS-nya. Oke, silakan dibuka app komponen DTS, lalu kita panggil metode isLogin-nya. Jadi pakai return this this authentication service dot isLogin. Udah cukup seperti itu. Ya, isLogin. Nah, metode ini sudah bisa kita gunakan di app komponen HTML. Nah, tadi kita sudah buat template login dan logout. Nah, sekarang kita kasih kondisi. Buat satu div baru saja. Div ng if ya jika login maka then yang kita tampilkan adalah template login. Lalu jika belum logout berarti else ya, maka yang kita tampilkan adalah logged out. Nah, ini bukan login ya, tapi is login, is logged in. Oke. Udah ditutup, simpan. Kita lihat ya, kita lihat. Nah, sekarang sudah muncul. Karena posisinya sudah logout. Karena posisinya sudah login. Oke, jadi karena posisinya sudah login, menu yang muncul adalah to do dan logout. Oke, menunya hanya yang muncul adalah to do dan logout. Sudah. Ini kasih MR dulu ya, MR3. Biar ada jarak. Oke, ya. Berarti ini sudah berhasil nih membatasi menunya. Gitu. Nanti kalau usernya logout, maka yang muncul harusnya menu login dan register. Nah, sekarang kita buat fungsi logout ya. Tombolnya udah ada, sekarang menunya fungsinya yang belum. Sekarang kita buat method public di dalam app komponen ya. Public do logout tipenya void aja karena kita tidak perlu data kembalian. Nah, kita panggil metode this authentication service. Nah, logout belum dibuat ya. Nah, oke. Sekarang kita buat dulu nih. Kita buat metode logout di authentication service. Nah, seperti yang tadi. Nah, kalau login tadi ngecek token. Nah, kalau logout ini ngapus ya. Public logout tipenya void tipenya void. Nah, di sini kita lakukan penghapusan token pakai method remove item. This storage dot remove item. Nama token yang akan kita hapus adalah app token. App token titik koma. Sudah. Nah, ini kan udah nggak merah lagi ya, udah jalan. Jadi ini untuk kebutuhan logout ya. Untuk kebutuhan logout. Ini untuk kebutuhan login. Oke. Nah, sekarang metode do logout-nya kita panggil dari app komponen HTML di menu logout. Kita pakai on click sama dengan do logout. Udah selesai. Nah, masih ada error. Ini errornya di fail compile
salahnya di to logout. Kita cek dulu ini errornya apa. Error accurate of component. Do logout doesn't exist. Oh, ini belum disimpan. Maaf. Kita simpan. Nah, ini udah jalan nih. Dah, compile successful. Kita lihat metodenya udah ada. Terus kita klik logout. Nah, udah berubah dia. Login, register. Nah, tapi terlalu cepat ya, kita back dulu ya. Setelah logout tadi, menu to do ini masih bisa diakses. Ya. Harusnya nggak boleh dong, ya kan? Berarti kita masih ada pekerjaan untuk membatasi router. Nah, tadi menu sudah bisa kita batasi, sekarang giliran routernya yang belum dibatasi ya. Kita batasi dulu. Jadi menu to do ini nggak boleh diakses kalau dia belum login ya. Nah, caranya untuk membatasi login, untuk membatasi router, kita harus buat gate lagi, buat guard ya, buat guard. Nah, router itu ada di app routing ya. Nah, jadi guard itu fungsinya untuk melindungi router dari akses tertentu, apakah dia mau diaktifkan atau dinonaktifkan nanti guardnya ya. Oke, untuk membuat guard kita pakai komen ng generate guard out. Oke, guardnya mau apa namanya? Kita set namanya out aja ya. Out minus guard. Oke. Komennya ng generate guard out guard. Enter. Tunggu, nanti ada pilihan. Tunggu sebentar. Oke, nah ini ya. Tipe guard apa yang mau kita buat? Jadi ada can active child, can deactivate, can match. Nah, kita tadi mau mengaktifkan menu to do jika user sudah login. Nah, jadi kita pilih yang can active ya. Jadi kalau yang ada bintang-bintangnya ini artinya terpilihnya. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu sebenarnya. Can active sama can active child misalnya. Boleh dipilih. Nah, tapi yang kita butuhkan cuma can active child, cukup satu saja. Kalau sudah klik enter. Oke, guardnya sudah terbentuk. Ini dia outguard ya. Nah, di dalam file outguard itu sudah ada konstanta outguard guard ya. Nah, mungkin namanya agak redundan ya, jadi kita ganti aja lah namanya ya. Jadi ini pakai outguard, ganti outguard ya gitu ya. Nah, di dalam variabel atau konstanta outguard ini, dia ini akan mereturn can active function ya. Nah, value-nya true atau false. Nah, jadi dalam variabel ini kita buat kondisi pakai ternary operator saja. Kita cek apakah usernya sudah login apa belum. Pakai method is login dari authentication service. Jadi untuk menggunakan authentication service, caranya adalah kita inject ya kan. Nah, tapi karena ini bukan kelas, jadi kita injectnya langsung pakai metodenya. Jadi ada metode namanya inject. Nah, itu ya. Dari Angular Core, enter, nanti akan terimpor inject. Nah, yang kita impor adalah authentication service. Oke. Nah, metode apa yang mau kita pakai? Metode is login. Itu ya, is login.
Nah, return jika is login, maka yang kita return adalah true. Ya, true. True. Nah, kalau sebaliknya dia nggak login, apakah false? Enggak ya. Jadi kalau dia belum login, maka kita lempar dia ke halaman login. Nah, jadi caranya kita pakai router, pakai inject lagi, dependency injection, inject kelas router yang kita pakai yang ini, router dot create URL 3. Nah, kita panggil root ke halaman login. Login titik koma simpan. Oke ya, udah outguard udah terbentuk. Sekarang kita panggil outguardnya dari app routing. Nah, app routingnya saya taruh di sebelah sini. Nama kelasnya outguard, nama variabelnya outguard ya, nama objeknya outguard. Nah, outguard ini kita impor di app routing. Nah, jadi untuk menambahkan guard di dalam root, kita panggil property sesuai dengan kelasnya tadi, tipenya tadi yang kita pilih adalah can activate ya kan. Jadi propertinya can activate sama dengan, nah kita bisa daftarkan lebih dari satu guard di sini karena tipenya array ya. Nah, karena guardnya cuma satu ya cukup satu aja, berarti out guard, import, selesai, simpan, pastikan compile successful, kita cek ya, kita paksa ya, to do, enter, nggak mau kan, dia lari lagi ke halaman login, to do lagi, tes 2 kali, aman, nggak mau ya, itu. Nah, berarti kita sudah berhasil membatasi akses menu dan akses router. Tapi mungkin di tampilan ini agak ada yang kurang ya. Kita coba tampilin siapa user yang sedang login. Ya, nah, kembali lagi ke authentication service, kita buat sebuah metode untuk mengambil info user. Ya. Untuk mengambil info user, kita buat metode public get current user dengan return user ya, lalu kita kasih kondisi jika this is login. Ini kenapa? Oke, kita jangan satu tipe returnnya, kita tambahkan saja null gitu ya. Jadi boleh user sama null. Nah, jadi is login, karena ini method. Nah, kita panggil token, ambil dari method get token, jadi kurang lebih sama kayak is login ya, get token. Nah, tapi yang kita panggil di sini bukanlah expire time, tapi email dan name. Jadi fungsinya sama ya dengan is login. Kita pakai fungsi JSON parse terus atop ya. Atop ini dia akan mendekode string base 64 ya menjadi byte. Jadi kan data JWT itu kan dienkripsi kan. Nah, untuk membalikinnya dari base 64 itu pakai atop ya. Nah, terus kita ambil dari indeks 1 ya, karena indeks ke 0 tadi adalah tipenya kan, tipe dan sama algoritmanya. Oke. Nah, jika dia nggak login, berarti yang di return null. Return null. Oke. Seperti itu. Ya. Sehingga ini metode get current user sudah selesai dibuat. Tinggal kita pakai di
out lagi app component.ts. Nah, buka app component.ts-nya. Ya, kita panggil get current user-nya dari kelas app component.ts. Ya, kita panggil. Public get username lalu tipenya string, bikin variabel user sama dengan user atau null, ambil dari this authenticate service get current user. Oke, kita return jika user ada isinya. Kita ambil username, kalau enggak kita isi nilainya dengan guess. Nah, user ini kita impor dulu ya, belum diimpor. Ini masih error. Get username. Oh ya Allah, salah ini. Titik 2 ya. Oke, dah. Sekarang kita panggil metode ini, get username ini dari dalam app component.html. Jadi kita masukin saja di sini kali ya. Get username. Oke. Guess ya, keluar ya. Register, login, guess. Jadi kalau kita coba Ahmad berapa sekarang? 5 ya. Ahmad 5. Rahmat 5 at gmail.com, passwordnya 123456, create account. Nah, itu keluar ya, Rahmat 5 gitu. Tuduhnya belajar main gitu ya, add, masuk. Oke, jadi kita sudah berhasil membatasi akses ke menu dan router. Baiklah, untuk materi memberi akses, membatasi akses menunya sudah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu membuat fungsi login ya.